아침밥도 먹이고 보낸다는데 다른 딸들은 일찍 맞죠? 깜짝이야. Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari drama Korea yang berjudul Dear M yang dirilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Park Chin Woo dan Seo Woo Juan. Kita simak alur ceritanya guys di part 1 ini. Diawali dengan seorang wanita berambut pendek yang bernama Joah. Ia terburu-buru untuk berangkat ke kampus. Ia berlari dan menghentikan bus yang sedang melaju. 아침밥도 먹이고 보낸다는데 다른 딸들은 일찍 엄마! Joah merupakan mahasiswi Universitas Soyeon dan mengambil jurusan administrasi. Saat Joah duduk sambil berdandan di bus tersebut rem mendadak dan make up yang akan dipakai Joah pun jatuh ke kaki seorang laki-laki. Dan ia langsung mengambilnya dan mengembalikan kepada Joah. Laki-laki tersebut senior Joah di kampus yang bernama Monjun, jurusan teknik komputer. Sesampainya di kampus, Joah mengalami kesulitan di mana air minum yang ia pegang tumpah saat dibuka dan tiba-tiba Monjun memberikan bantuan berupa sapu tangan ke Joah. Joah yang melihatnya pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sisi lain, seorang pria ganteng maksimal yakni sahabat Joah yang bernama Minho. Ia juga mengambil jurusan teknik komputer. Dengan kegantengannya tentu saja banyak wanita yang menyukainya. Ada pula sepasang kekasih yang bernama Hanul dan Jimin yang akan masuk ke kelas. Namun sebelum masuk ke kelas, Jimin meminta Hanul untuk dipoto olehnya. Rupanya kegiatan sepasang kekasih tersebut selalu menjadi pusat perhatian di kampus dan dijuluki kapal magnet karena selalu memposting kegiatan mereka berdua di medsos dan banyak orang yang mendoakan langgeng untuk hubungan mereka. 완전 스윗해졌냐? 여기 서봐. 사진 찍어줄게. 모르면 둘 중 하나죠. 우리 학교 학생 아니. 커플링 사진도 그렇고 하는 것마다 다 유행이 돼버리는. Di dalam kelas, Joah memberitahu kepada Minho bahwa pria yang memberinya sapu tangan kepada Joah ada di depannya dan mengambil kelas yang sama. Itu berarti banyak kesempatan untuk bertemu kembali. Beberapa saat kemudian, dosen menampilkan beberapa foto siswa di layar. Namun, semua orang tertawa saat melihat foto Joah, dikarenakan Joah menggunakan foto selfie, bukan foto formal atau ID. 까다만 바보같이 생겨가지고 Setelah kelas, Monjun dan seorang wanita yang bernama Yang Hee menghampiri Joah dan Minho dan menyapanya. Ternyata Monjun pun seniornya Minho. Monjun mengingatkan Minho untuk hadir di acara perkumpulan. 형, 안녕하세요. 너도 의사. 저는 경영학과예요. 형, 얘 제 친구예요. 너 내일 개강 파티 갈 거지? 네, 형. Saat Jimin pergi ke kamar mandi, di sana ia bertemu dengan Rosa yang ternyata mereka sahabat lama yang baru bertemu kembali. Mereka pun makan bersama di kantin kampus. 로사? 지민이? Di tengah obrolan, Rosa mengatakan bahwa ia mengambil jurusan komputer. Jimin yang mengetahuinya pun bilang bahwa pacarnya juga satu jurusan dengan Rosa.
Namun Jimin tidak memberitahu nama pacar Jimin kepada Rosa dan akan mengenalkan pacarnya kepada Rosa suatu saat nanti. 해보고 지금 처음 보는 거니까. 내 남친도 컴공인데. 뭐야? 서랍에 시간표 있잖아. 아 서랍. Di asrama, Joah mengobrol bersama Jimin dari jurusan ekonomi dan Boyong dari jurusan bisnis. Di tengah obrolan, Boyong menyuntikkan jarum yang ternyata Boyong menderita diabetes tipe 1. 우리가 후배였네. 보영아 완전 정말 만약 내가 저혈당 쇼크로 발작이나 기절을 하면 Di sisi lain, Minho satu kamar dengan Hanil yang baru pindah jurusan yaitu komputer, satu jurusan dengan Minho, dan Mukjin jurusan psikologi yang selalu menjaga kebersihan. MBTI 성격 아니 속옷이랑 양말을 그대로 벗어놓은 거야. Beberapa saat kemudian, Mukjin memberitahu Minho dan Hanil untuk membuka aplikasi Seora karena akun tadi kenal yang telah mengirim pengakuan kepada seseorang yang disukainya. Mukjin mengira pengirim tersebut wanita karena terlihat dari cara ketikannya. 동생들 당장 서현라이프 들어가 봐. 따라. 오늘 아침 등굣길에 스피커에서 흘러나온 노래가 Namun di sisi lain Joah, Jimin, dan Boyong mengira postingan tersebut dibuat oleh seorang pria. Tak selang lama, postingan tersebut viral di kalangan kampus. Di suatu hari, Joah bertemu dengan Minho. Di sana Joah menanyakan aplikasi yang dikembangkan oleh Minho, di mana aplikasi tersebut dapat menemukan teman yang mempunyai kriteria yang sama. Joah pun ingin mencoba aplikasi tersebut. Ia langsung terkoneksi dengan cinta pertamanya, yaitu senior Monjun. Di sana, Minho membahas tentang ungkapan pernyataan di aplikasi Seora yang kemungkinan diunggah untuk dirinya. Namun Joah menyela dan mengatakan bahwa Minho laki-laki yang sering dicampakkan oleh wanita. Jadi, mana mungkin itu ditunjukkan kepada Minho. 그 어제 서랍 고백글 봤어? 나한테 눈웃음 친 거? 너 이번에도 민호고 보는 거야? Beberapa hari kemudian, Joah bertemu dengan Monjun di kantin. Di sana, Monjun juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Minho, yang menyatukan orang yang mempunyai kriteria makan yang sama. Karena iseng saja. 민호가 앱 만들었다길래 한번 써보려고 매칭해 본 거거든. Saat membuka komputer, Minho melihat jumlah pengguna aplikasinya terus bertambah. Ia pun sangat senang dan langsung menghubungi Joah. Minho pun berterima kasih karena itu semua berkat Joah yang mempromosikan aplikasi di forum Seora. 있으니까 가격면에서도 부담 없고. Di tengah perkumpulan, Rosa baru menyadari bahwa Hanil satu jurusan dengannya. Di sana, Rosa tidak meminum alkohol, dan Hanil membantu Rosa untuk menggantikan meminumnya. Rosa pun menjadi terharu atas perbuatan Hanil. Setelah permainan, Joah pun selalu kalah dan terpaksa ia harus meminum alkohol. Dikarenakan Joah terlalu banyak minum alkohol, Monjun pun berinisiatif untuk membantu Joah dengan menggantikannya minum. Setelah itu, Monjun mengambil tutup botol yang dipegang oleh Joah. Tangan mereka berdua pun bersentuhan dan disitulah detak jantung berdegup sangat kencang. Minho yang melihatnya pun hanya bisa terdiam melihat ekspresi Joah yang berbunga-bunga. Beberapa saat kemudian, rok Joah basah tersiram minuman oleh temannya. Minho pun langsung memberikan bajunya untuk menutupi pinggang Joah. 진짜 너무 죄송해요. 아 진짜. 순발력이 없냐? 아니 앞에서 맥주를 그래 뭐 꿈이 뭔데 Hanil mendapatkan telepon dari pacarnya yaitu Jimin. Jimin meminta Hanil untuk segera pulang. Namun tiba-tiba Rosa mengikuti Hanil keluar. Beberapa saat kemudian Rosa hampir tertabrak oleh motor dan Hanil pun langsung menariknya.
Jimin melihat kejadian tersebut dari belakang. Ia langsung menghampiri mereka. Di sana Jimin memberitahu bahwa Hanul adalah pacarnya. 왔어? Rosa pun kaget karena orang yang ia sukai adalah pacarnya Jimin. Jimin dan Hanul pun pergi meninggalkan Rosa. Sesampainya di asrama, Mukjin memberitahu Minho dan Hanul kemampuan ia melipat pakaian yang sangat rapi. Mereka berdua pun sangat terkejut melihat hal tersebut. 내가 군대에서도 각 잡는 거 어때? Di asrama wanita, Jimin bertanya kepada Joah apakah ia sedang jatuh cinta. Joah diam saja. Ia memandangi handphonenya dan memperlihatkan foto Monjun. Di sana Jimin pun memberitahu bahwa Joah cocok dengan Monjun. Joah menanyakan kepada Minho tipe wanita seperti apa yang disukai Monjun. Di sana Minho pun langsung menanyakan kepada Monjun tentang tipenya. Setelah mendapatkan jawaban, Minho pun memberitahu kepada Joah. 선배한테 이상형 좀 물어봐. 갑자기? 수지잖아. Di sebuah kafe, Mukjin bertemu dengan Woyong. Mereka bertemu melalui aplikasi yang dibuat oleh Minho. Mereka pun berkenalan satu sama lain. 네. Joah yang sedang berusaha mendekati Monjun memutuskan untuk bergabung dengan klubnya Monjun. Dan Monjun pun mempersilahkan Joah masuk ke ruangan. Di sana Yang Hee bertanya maksud dari penerimaan cinta Sejong. Di sana Monjun pun menjelaskan bahwa seleksi tersebut adalah seleksi awal bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa. Dan ternyata Joah termasuk dalam seleksi tersebut. 신기하다. 수시는 진짜 전형이 많구나. Saat di kantin, Minho dihubungi oleh kakaknya. Di sana Yang Hee penasaran dengan kedekatan Minho dan kakaknya. Minho pun memberitahu bahwa ia sudah tidak mempunyai ayah dan ibu, sehingga kakaknya lah satu-satunya keluarga yang ia miliki. 누나. 이번 주에 오기로 한 거 알지? 그래? 다들 비슷하지 않나? Ternyata Rosa berusaha sekuat mungkin agar bisa masuk ke kelas yang sama dengan Hanul. Ia duduk di samping Hanul dan terus berusaha mendekati Hanul. Di depan laptop, Mukjin mendapati laptopnya yang tiba-tiba error. Ia meminta Hanul untuk mengajak Jimin beserta teman-temannya untuk kumpul bersama. 그럼 한번 물어보고 다시 연락할게. Saat kumpul bersama, di tengah-tengah pembicaraan, Joah membahas akun anonim yang belakangan ini viral di aplikasi Seora dan menebak siapa yang mengunggah postingan tersebut. 플라떼 고백글은 누가 썼을까요? 차민호도 글 줬어요. 얘 무슨 고딩 때 Tak selang lama, Joah menunjukkan foto Hanul dan Rosa yang diunggah di Seora. Ia pun terkejut melihatnya. Namun Hanul menegaskan bahwa kejadian tersebut murni untuk membantu Rosa agar terhindar dari tertabrak motor. Dan ia mengatakan Jimin pun melihat kejadian tersebut. 뭐? 나가 잡아준 건데. 그니까 어떻게 저 자 그럼 다시 짠할까? 짠. Demi mengejar cinta Monjun, Joah pun rela bolos kelas. Ia mengikuti Minho untuk menyebarkan brosur milik Monjun mengenai perekrutan anggota di grup teknik komputer. Di sana, Joah menanyakan kepada Minho mengenai perkembangan aplikasi yang dikembangkan Minho. Minho mengatakan aplikasi tersebut mengalami penurunan rating karena ada beberapa orang yang terus memberikan penilaian buruk. Yang ternyata ulasan tersebut dikirim oleh pria yang merasa marah karena telah dicampakkan oleh pasangannya saat sedang makan bersama.
Setelah kelas berakhir, Rosa pun touch up menggunakan lipstik yang tiba-tiba ia tak sengaja disenggol oleh seorang sehingga lipstiknya jatuh ke rok Rosa. Hanel yang melihatnya pun langsung memberikan ke mejanya untuk menutupi noda lipstik tersebut. Saat di kafe, Jimin pun mengenali kemeja Hanel yang dipakai Rosa. Ia pun menanyakan. Dan Hanel pun menjelaskan bahwa ia meminjamkan kemejanya karena Rosa menumpahkan lipstik di roknya. Mereka bertiga pun melanjutkan makan bersama. Namun terlihat dari raut wajah Rosa yang tidak menyukai hubungan Hanel dan Jimin. Rosa yang kesal pun langsung membuang baju seragam cheerleaders milik Jimin dan menumpahkan kopi ke bajunya. Dikarenakan waktu mepet ke penampilan, tim tersebut pun harus tampil menggunakan baju lama dan untungnya acara tersebut pun berjalan lancar. 네, 이번엔 서현대학교 Rosa menemui Jimin. Di sana ia memberikan 2 gantungan kunci untuk Jimin dan Hanel. Akan tetapi kedua gantungan tersebut berbeda warna. Jimin juga meminta kejadian di acara tadi untuk dirahasiakan dari Hanel. 오늘을 하늘이한테 비밀로 해주라. 걱정하지 마. Hanel yang mengetahui anggota cheerleader tampil menggunakan kostum lama dan menanyakan kepada Jimin. Namun Jimin mengatakan bahwa di acara tersebut ingin tampil berbeda. Beberapa saat Jimin memberikan gantungan kunci yang tadi diberikan Rosa kepada Hanel. Saat ingin pulang, Hanel menerima pesan dari Rosa yang memintanya untuk bertemu karena akan memberitahu sesuatu kepada Hanel. Sesampainya, Rosa memberitahu semua kejadian yang menimpa kepada Jimin kepada Hanel. Ia pun berkata bahwa Jimin meminta untuk merahasiakan hal tersebut dari Hanel. Hanel pun berterima kasih karena telah memberitahunya dan berpamitan kepada Rosa. Saat mereka bertiga makan di kafe, Jimin mengatakan kepada Rosa mengapa ia mempunyai gantungan kunci yang sama warnanya dengan Hanel. Hanel mengatakan bahwa ia mendapatkan bonus karena telah membeli 2 gantungan kunci. Di sisi lain, Choi Minju, yakni kakaknya Minho yang sedang mabuk datang dan membawakan hamburger untuk Minho dan menyuruhnya untuk segera memakan burger tersebut. 술 취했어? Di restoran, Minho dan kakaknya tidak sengaja bertemu dengan Mongjun dan ayahnya Mongjun. Mongjun dinasehati oleh ayahnya untuk lebih giat lagi dalam belajar, karena Mongjun tidak akan mendapatkan perlakuan spesial meskipun ayahnya adalah CEO di perusahaan. Mongjun merasa tertekan dan ia pun berkata telah membuat grup untuk pengembang aplikasi dan membuat aplikasi agar diterima di komunitas di kampus tersebut. Ia pun menunjukkan aplikasi yang dibuat oleh Minho kepada ayahnya. Minju memberitahu kepada Minho bahwa kakaknya akan menikah dengan pacarnya di tahun ini. Minho pun mendukung pilihan kakaknya. 민호야, 너무 잘 됐다. 내가 민주 진짜 행복하게. Setelah makan, Minho membuka aplikasi tabungan di handphonenya. Ia merasa sedih karena uang yang ia tabung untuk membantu pernikahan kakaknya masih sedikit. Apalagi pernikahan akan diadakan tahun ini. Joa yang mengetahui bahwa Minho mempunyai tabungan untuk membantu pernikahan kakaknya merasa terharu. Ia mengungkapkan rasa terharunya dengan mengelus rambut Minho. 진짜 착하다. Tiba-tiba Minho pun memegang tangan Joa dan membuat Joa canggung. Dan Joa pun langsung pergi meninggalkan Minho. Keesokan harinya, Minho pergi membeli makaron kesukaan Joa. Minho terpesona melihat kecantikan Joa karena hari itu Joa berpenampilan berbeda untuk memikat hati Mongjun.
Joah sedikit kesakitan di kakinya karena memakai heels. Sebenarnya Minho ingin memberikan makaron yang ada di tasnya kepada Joah, namun tiba-tiba Monjun datang dan memberikan tumpangan. Akan tetapi teman-teman perempuannya mempersilahkan Joah untuk masuk ke dalam mobil karena mereka tahu bahwa Joah menyukai Monjun. Dikarenakan Minho cemburu, ia beralasan bahwa kakinya tiba-tiba sakit dan langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Monjun memberikan sekotak makaron kepada Joah. Minho pun melihat kejadian tersebut sehingga ia tidak jadi memberikan makaronnya kepada Joah. Saat semua mahasiswa mengambil foto untuk tugas fotografi, Monjun meminta izin untuk memotret Joah. Saat Jimin dan Hanel sedang bersama, tiba-tiba ada seseorang yang diam-diam memfoto Jimin. Setelah hasil foto dikumpulkan, dosen tertarik dengan hasil foto Joah yang dipotret oleh Minho. Ia pun menduga bahwa Minho dan Joah mempunyai hubungan. Minho pun membenarkan kalau ia dan Joah berteman dari kecil. Beberapa saat muncullah foto Hanel yang dipotret oleh Rosa. Setelah itu Jimin kaget mengapa foto Hanel tiba-tiba ditampilkan. Rosa menegaskan bahwa ia tidak hanya memotret Hanel seorang, ia juga memotret Jimin dan Hanel ketika sedang berdua. Di dalam ruangan klub, Joah dan Minho membahas mengenai pameran foto. Tiba-tiba Monjun datang dan mengajaknya untuk pergi bersama ke pameran foto. Sementara itu, Yang Hee belum menemukan partner untuk pergi ke pameran foto. Ia pun mengajak. Saat di kafe, semua orang terkejut ketika melihat postingan absen kelas fotografi muncul di situs Seora. Jimin pun beranggapan bahwa foto ia pasti diambil oleh Hanel. Namun Hanel menyatakan bahwa ia tidak memotret foto Jimin yang itu. Beberapa hari kemudian, Monjun menjemput Joah untuk pergi ke pameran foto. Namun tiba-tiba hujan turun dan ia pun meminta kepada Monjun untuk lain kali pergi ke pameran foto. Karena saat itu juga ia harus menyelesaikan sesuatu dan ia pun langsung turun dari mobil. Di depan kampus, Minho menatapi hujan dan teringat akan kenangan masa lalu ketika orang tuanya mengalami kecelakaan saat hujan dan membuat Minho sedikit trauma. Tiba Joah datang dan memayungi Minho dan ternyata yang dikatakan Joah ada sesuatu yang harus diselesaikan mendadak adalah hujan karena Joah khawatir akan trauma yang dialami Minho. Keesokan harinya, seorang senior datang menghampiri Minho. Ia memuji aplikasi yang dikembangkan Minho dan menyarankan Minho untuk berbisnis dan berinvestasi. Namun, Minho mengatakan ia tidak mempunyai banyak uang. Sesampainya di asrama, bel alarm kebakaran berbunyi sehingga semua mahasiswa panik keluar dari gedung. Dikarenakan ia khawatir dengan keadaan Joah, Minho menghubunginya namun tidak mendapatkan jawaban. Ia pun langsung pergi menemui Joah. Sesampainya di sana, ia melihat Joah dalam keadaan memakai handuk dan menjadi pembicaraan mahasiswa lain. Di sana juga terdapat Monjun yang melihat ke arah Joah, namun Joah bersembunyi di balik badan Minho agar tidak terlihat oleh Monjun karena ia malu dengan keadaannya sekarang. Saat sedang memilih buku di perpustakaan, Mukjin tidak sengaja melihat bekas suntikan di jarinya dan teringat dengan keadaan Boyong yang menderita penyakit diabetes. Mukjin pun mencari tahu mengenai penyakit diabetes dan membaca buku tersebut. Di dalam kamar, Jimin melihat akun Rosa. Di sana ia curiga karena riwayat tontonan Rosa sama dengan riwayat film yang ditonton Hanel. Ia pun mengingat perkataan Joah yang mengatakan Rosa sedang menyukai seseorang.
Keesokan harinya, Rosa, Jimin, dan Hanel berada di sebuah kafe. Rosa menyuruh Jimin dan Hanel duduk duluan, sementara Rosa yang akan memesankan minuman. Setelahnya, Rosa pun datang dan langsung duduk di samping Hanel. Jimin yang melihatnya pun merasa cemburu. 개빠테 처음 봤지. Setelahnya, Rosa dan Hanel pergi duluan karena akan ada kelas. Jimin yang melihatnya dari arah belakang pun terdiam. Apalagi setelah melihat gantungan kunci mereka berdua yang sama persis. Di sisi lain, Monjun dan Joa pergi ke pameran foto. Di sana juga bertemu dengan Minho dan Yang He. Joa pun kaget saat melihatnya. 저희도 같이 봐도 되죠? Di kelas, Jimin mengatakan ia takut jika ada seseorang yang menyukai Hanel. Namun Rosa menenangkannya agar tidak terlalu khawatir. Padahal sudah jelas ya bahwa Jimin sedang menyindir Rosa. Beberapa saat, temannya memberitahu bahwa akun anonim sudah membuat postingan baru di situs Seora. Semua orang pun membuka handphonenya. Setelah diteliti, akun tersebut merubah judulnya menjadi Dear M. Jimin pun berpikir bahwa pacarnya bukan berinisial M, dan ia pun tidak mengkhawatirkannya. Ia mendapatkan pesan, namun tiba-tiba handphonenya mati saat ingin menjawabnya. Jimin pun pergi meminjam HP Rosa untuk membalasnya. Namun saat itu ia melihat nomor HP Hanel dengan nama kontak Manel, di mana Manel adalah nama kesayangan Hanel bagi Rosa. Jimin pun hanya bisa terdiam melihatnya. Sesampainya di asrama, Jimin memberitahu Boyoung bahwa Joa menyimpan kontak Hanel dengan nama Manel tanpa sepengetahuan Jimin. Boyoung pun menasehati Jimin untuk berhati-hati terhadap Rosa. Boyoung pun menyarankan agar Jimin tidak memberikan peluang kepada Rosa untuk mendekati Hanel. Minho memikirkan hal yang terpendam di benaknya. Ia pun segera pergi keluar. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Joa dan Monjun sepulang dari kafe. Setelah Joa pergi, Monjun bertanya apakah Minho menyukai Joa. Namun pertanyaan tersebut dibalikan dengan mengatakan apakah Monjun menyukai Joa. 너 좋아해? 네? 형은 저 어떠신데요? Mendengar hal tersebut, Monjun mengatakan bahwa ia menjadi lebih baik setelah dekat dengan Joa. Dan Monjun pun meninggalkan Minho. Di sisi lain, seorang pria yang menyukai Joa, namun ternyata telah ditolak oleh Joa. Ia pun mengganti nama dengan nama Mazuro dan mengajak Joa untuk bertemu dan makan bersama. Minho menemui kakaknya untuk memberinya bantuan karena ia mengetahui bahwa kakaknya tidak mempunyai banyak uang untuk biaya pernikahan. Dengan keadaan terpaksa, Minho menghubungi senior yang dahulu mengajaknya bisnis bersama, dan ia pun menyetujui ajakan tersebut. Minho pun mengirimkan uang kepada seniornya untuk berinvestasi. Ia pun memberitahu Joa bahwa ia sedang mulai berbisnis. Joa pun memberitahu Minho bahwa ia sedang di perjalanan untuk menemui temannya yang mengajaknya makan bersama, dan ia langsung menutup telepon tersebut. 나 사업한다. 갑자기 웬 사업? 거기 가는 거 어때요? Di dalam lab, Minho memeriksa analisa aplikasi yang dikembangkannya sambil melihat teman makan Joa yang sekarang sedang bersama Joa. Akan tetapi, ketika diperiksa, akun tersebut adalah akun yang sama yang selalu memberikan komentar dan penilaian buruk terhadap aplikasi Minho. Minho pun khawatir dan langsung pergi mencari Joa.
ia tidak menemukan Joah. Di sisi lain, Joah yang sedang bersama teman makannya ke arah restoran menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sang pria pun langsung mengeluarkan pisau di tangannya. Joah pun mengeluarkan parfum dari tasnya dan menyemprotkan parfum tersebut ke arah mata pria itu. 그런 거 없어? Joah langsung lari dan bersembunyi di sebuah mobil. Joah langsung menghubungi Minho, akan tetapi nomornya tidak aktif, dan sebaliknya Minho pun tidak bisa menghubungi Joah. Di tengah persembunyiannya, akhirnya Joah bertemu dengan Monjun, dan si pria misterius pun kabur. Jimin menemui Rosa. Di sana ia menanyakan apakah Rosa menyukai Hanel. Namun Jimin terus menyangkal hingga akhirnya Rosa balik memarahi Jimin dan menyuruhnya untuk menjaga pacarnya sendiri. Rosa pun berkata semua yang terjadi murni bersikap baik karena Hanel pacarnya Jimin. Setelah mendengarnya, Jimin pun percaya dan merasa menyesal dan bersalah kepada Rosa. Tak selang lama, Rosa pun pergi meninggalkan Jimin. Di sisi lain, Minho pun menemukan Joah. Di sana, Joah langsung meluapkan semua rasa ketakutannya kepada Minho. Dan mereka bertiga melaporkan kejadian tersebut ke polisi. 야, 차민호! 너 왜 전화 스토킹의 주거 침입 전과도 여러 번 있어. Sepulang dari kantor polisi, Minho merasa bersalah. Ia mengatakan bahwa ia akan menutup aplikasi tersebut dikarenakan takut ada korban lain dengan modus yang sama. Minho meminta maaf kepada Joah karena terlambat menemukannya. Keesokan harinya, Jimin berjalan mendekati Rosa, namun Rosa menghindarinya. Joah menghubungi Minho untuk mengajaknya ke tempat gym, namun Minho menolak. Di sampingnya, Mukjin mengatakan sebagian banyak di tempat gym terdapat pria, hingga akhirnya Minho pun menyetujui ajakan Joah. Sesampainya di gym, Minho bertemu dengan Joah. Tak selang lama, Monjun pun datang. Tentu saja hal tersebut membuat Minho cemburu, hingga akhirnya mereka bertiga olahraga bersama. 야, 너도 Jimin berusaha meminta maaf kepada Rosa, merasa ada kesempatan untuk mendekati Hanel, hingga akhirnya Rosa pun memaafkan Jimin. 집에 가서 생각해. Di malam harinya mereka berkumpul bersama. Di sana Mukjin membahas rencana mereka untuk pergi ke Tongyang, dan Mukjin pun mengajak Monjun untuk ikut bersama. Tengah obrolan mereka membahas mengenai akun anonim yang memposting gambar yang bunga yang sedang mekar, dan mereka menebak siapa yang mempostingnya. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di depan kampus. Sebelum pergi, Minho menyuruh Joah untuk duduk di sampingnya, karena Minho khawatir Joah akan tertidur selama perjalanan. Joah tidak menghiraukannya dan tetap ingin duduk di samping Monjun. Dan benar saja, ia tertidur tetapi di samping Monjun, dan Minho pun tidak bisa melindungi Joah. Sesampainya di Tongyang, Rosa satu ruangan dengan Jimin. Di sana, Rosa memakai parfum dengan wangi yang sama dengan Jimin. Jimin pun menganggapnya sebagai kebetulan saja. Jimin berkata bahwa parfum yang ia pakai sama dengan parfum yang diberikan Hanel kepadanya. Dikarenakan aplikasi yang dikembangkan Minho telah ditutup, Monjun pun dihubungi oleh ayahnya dan mengatakan mengapa aplikasi tersebut tidak dibuka lagi. Mendengar hal tersebut, Monjun pun beralasan bahwa ia akan mengembangkan aplikasi baru. Ayahnya pun menyuruh Monjun untuk ikut di sebuah kompetisi dan menyuruh Monjun ikut mempersiapkan kompetisi tersebut.
Jimin dan Rosa pun berjalan-jalan keluar. Di sana Jimin berterima kasih kepada Rosa karena telah memaafkannya. Jimin pun kedinginan. Ia bilang akan ke dalam untuk mengambil jaket. Sebelum pergi, Rosa meminta Jimin untuk meminjamkan ikat rambut dan Jimin pun melepaskannya ikat rambutnya dan memakaikannya ke Rosa. Di sisi lain, Hanel menghubungi Jimin, namun nomornya tidak aktif. Boyong dan Mukjin membereskan rumah. Tak sengaja, Mukjin menemukan gambar yang dibuat oleh Monjun sama persis dengan postingan di anonim. Karena memiliki kesamaan, mereka pun mengira bahwa pemilik akun anonim selama ini adalah Monjun. Hanel mengira bahwa orang yang berdiri di tepi danau adalah Jimin. Ia pun langsung memeluknya dari belakang. Sontak saja, Jimin yang melihatnya pun kaget karena Hanel memeluk Rosa, bukan dirinya. Hanel langsung melepaskan pelukannya saat Jimin melihatnya. Joah yang sedang mabuk pun langsung mengatakan kepada Monjun, apakah boleh ia menciumnya. Dan tanpa disadari, Monjun pun langsung mencium Joah. 옆에 이렇게 쌓아두기만 하세요. Minho yang melihatnya dari kejauhan pun hanya bisa terdiam saja. Esokan harinya, mereka sarapan bersama. Di sana Joah menanyakan kepada Minho apa yang terjadi kepada dirinya tadi malam, karena ia tidak ingat apapun. Saat di dalam mobil, Joah melihat jam yang dikenakan Monjun, dan ia pun teringat bahwa tadi malam ia dan Monjun berciuman. Selesai perjalanan, Joah mengajak Minho pergi ke minimarket. Namun Minho menolak ajakan tersebut karena masih merasa kesal dengan kejadian semalam. Di sisi lain, Jimin mengajak Hanel untuk membicarakan kejadian di malam itu. Hanel pun meminta maaf karena saat itu ia sedang mabuk hingga ia tidak mengenali Jimin. Karena Rosa mengikat rambut yang sama dan parfum yang sama dengan Jimin. Dengan rasa sedikit kesal, tetap saja Jimin memaafkan Hanel. Hanel pun berpamitan karena akan pergi ke lab untuk mengerjakan tugas. Di tengah perjalanan menuju lab, Hanel menerima pesan dari Rosa agar Hanel segera mengembalikan contekan yang ia pinjam, karena besok akan dipinjam oleh senior Rosa dan meminta Hanel pergi menemuinya di asrama. Setelah menemui Rosa, Hanel dan Rosa dipotret diam-diam oleh seseorang yang bernama Taejin, yakni pria yang pernah ditolak oleh Rosa. Boyong menghampiri Jimin dan menunjukkan foto Rosa dan Hanel yang sedang bersama. Jimin pun kesal dan menanyakan keberadaan Hanel. Mereka berdua pun bertemu. Jimin menanyakan mengenai foto tersebut. Hanel pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jimin masih kesal. Ia mengira Hanel menyukai Rosa karena semua kesalahpahaman terjadi berulang kali, bahkan kebohongan Hanel hari ini. Kemudian Jimin memutuskan sebentar dari hubungannya dengan Hanel dan pergi meninggalkan Hanel. 자꾸 오해할 만한 일만 생기는 거지. 이게 거짓말까지 하니까. 우리 생각할 시간 좀 갖자. Keesokan harinya, Joah mendatangi Minho. Joah berkata ia akan mengungkapkan perasaannya kepada Monjun. Boyong dan Jimin bertemu dengan seniornya dan menyapanya. Jimin teringat bahwa pria tersebut adalah orang yang disukai Rosa. Namun Jimin telah menanyakan semuanya. Di sana ia tahu bahwa Rosa telah membohonginya selama ini. Tak selang lama, Jimin pun bertemu Rosa. Ia mengabaikan Rosa ketika Rosa mengajaknya masuk kelas bersama. Di sisi lain, Joah bertemu dengan Yang Hee dan menanyakan keberadaan Monjun. Yang Hee mengatakan bahwa Monjun pergi ke acara kencan buta yang diadakan oleh teman Minho.
Mendengarnya, Joah pun sedih. Hanul menemui Jimin dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Jimin juga meminta maaf karena ia telah gegabah dalam mengambil keputusan, dan mereka berdua pun berbaikan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Minho mencoba menghibur Joah dan mengajaknya untuk menonton film dan berkaraoke bersama. Pulangnya, Joah dihubungi oleh Monjun dan mengajaknya bertemu di kafe. Joah pun pergi menghampiri Monjun. Yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rosa akhirnya mengakui bahwa dirinya menyukai Hanul. Ia menganggap semua kebaikan yang dilakukan Hanul membuat Rosa ingin merebut Hanul dari Jimin. 나 하늘이 좋아해. Jimin pun berkata, semua yang Rosa lakukan tidak akan membuat Hanul menyukai Rosa. Ia pun marah dan meminta untuk tidak saling mengenal lagi satu sama lain dan ingin tidak berteman dengan pelakor. 내일부터 아는 척하지 말자. Keesokan harinya, Rosa memberikan pesan kepada Hanul bahwa ia mempunyai hadiah untuknya dan memintanya untuk bertemu. Jimin yang sedang menunggu Hanul pun dikabari bahwa Hanul dengan seorang wanita. Jimin pun panik, ia mengira wanita tersebut adalah Rosa. Namun setelah pergi, ia mencari Hanul. Ia mengetahui bahwa wanita tersebut bukan Rosa, dan Jimin pun merasa lega. 우리 아무래도 힘들 것 같아. Sebelum ke kamar, Hanul diberikan kejutan ulang tahun oleh teman-temannya. Namun Hanul terlihat sedih. Ia mengatakan bahwa ia telah putus dengan Jimin. Rosa yang melihat postingan Seora tentang berakhirnya hubungan Jimin dan Hanul pun senang. 헤어지지. 장석 커플 그거. Yang Hee menyapa Minho bahwa dua orang senior di jurusannya telah ditipu oleh seseorang dan menipunya bernama Jiwon dan Jiyul. Minho yang mendengarnya pun langsung menghubungi seniornya, namun sayang sekali nomor tersebut tidak aktif. Minho pun langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan kasus tersebut. Di sana polisi mengatakan akan mengajukan gugatan perdata, namun belum tentu uangnya akan kembali. Joah pun mencoba mendaftar sebagai MC di festival musim gugur. Setelah mendaftar, seniornya memberitahu Joah mengenai masalah yang terjadi kepada Minho saat ini. 축제 MC 지원하려고. 너 민호 얘기 들었어? Joah mencoba menghubungi Minho dan mencari keberadaan Minho. Tak selang lama, Minho berada di hadapannya. Joah menanyakan bagaimana keadaannya. Minho pun bingung, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Karena uang yang hilang itu, ia akan gunakan untuk membantu biaya pernikahan kakaknya. Ia ingin balas budi karena telah dibesarkan oleh kakaknya. Minho pun menangis dan Joah memeluknya untuk menenangkannya. 민호가 누리지 못한 10대를 아니까. Rosa yang mengetahui bahwa Hanul dan Jimin telah putus, ia mengajak Hanul untuk makan bersama. Namun ia menolak ajakan tersebut. Tak selang lama, Taejin datang. Ia memberitahu tentang foto Hanul yang viral di Seora, bahwa ialah yang mengambil foto tersebut. 내가 봐도 너무 잘 찍었던데.
Hanel pun marah dan langsung menghajar Taejin. Rosa pun melihatnya. Dikarenakan Rosa menyadari keberadaan Jimin, ia pun langsung menampar Taejin. Taejin pun kesal. Ia mencoba menampar balik Rosa, namun dihalang oleh Hanel. Jimin yang melihatnya pun cemburu karena Hanel melindungi Rosa dan langsung pergi dari sana. Hanel pun melihat Jimin. Ia langsung mengejar Jimin untuk menjelaskannya, namun Jimin menolak. 얘기 좀 하자. 그만 가볼게. Di suatu malam, Minho mengatakan kepada Joa bahwa ia mengambil cuti kuliah untuk bekerja mencari uang demi pernikahan kakaknya. Joa mengatakan semuanya akan percuma sia-sia. 알겠는데. Mereka berdua pun dalam keadaan mabuk. Minho terus menyatakan perasaannya kepada Joa. Akan tetapi Joa mengabaikannya karena ia mengira Minho tak sadar karena mabuk. 나도 많이 좋아해. Keesokan harinya, Monjun menghubungi Joa dan menanyakan keadaan Minho. Ia pun memberitahu bahwa Minho akan cuti kuliah. Joa pun khawatir kalau Minho tidak akan kuliah lagi. Ia meminta Monjun agar membujuk Minho untuk tidak cuti kuliah. Setelah bertemu Monjun, ia pun mengajak Minho untuk mengikuti kompetisi dan jika menang akan mendapatkan hadiah 30 juta won. 난네 능력이 너무. Minho pun dihubungi oleh kakaknya bahwa kakaknya tidak bisa membuat aplikasi yang dulu ia kembangkan. Minho pun mengatakan ia telah menutup aplikasi tersebut. Dikarenakan tidak ingin mengecewakan kakaknya, Minho pun menghubungi Monjun dan menerima ajakan untuk bergabung kompetisi pengembangan aplikasi dan membahas rencana mengenai aplikasi tersebut. 저 민호인데요. 매일 플라스틱 덜 입으로 연동되는 앱은 아직 없더라고요. 개발에 집중해. 내가 열심히 도와서. Setelah perbincangan, Minho bertanya tentang orang yang disukai Monjun. Namun Monjun berkata, ia akan memberitahu Minho di saat waktu yang tepat. Minho pun memberi pesan kepada Joa bahwa ia tidak jadi cuti kuliah. Saat di restoran, Jimin duduk berhadapan dengan seorang pria karena tempat duduk di sana penuh. Yang ternyata pria tersebut bernama Yimdam. Ternyata Yimdam adalah teman sekelas Jimin, tetapi Jimin tidak mengenalinya. Yimdam pun menyukai Jimin secara diam-diam. Ia pun mendekati Jimin karena ia tahu Jimin dan Hanel telah. Di malam harinya, Joa mengirim pesan ke Monjun. Ia berterima kasih karena telah membujuk Minho untuk tidak cuti kuliah. Beberapa saat Joa pun memperlihatkan foto Monjun kepada ibunya. Namun ibunya kurang menyukai karena ia lebih memilih Minho untuk dekat dengan Joa. Karena Minho baik, bekerja keras, dan tentunya ganteng. Di sisi lain, Hanel membuka sosmed Yimdam dikarenakan Yimdam selalu menyukai postingan Jimin. Di ruang latihan, Jimin menunjukkan tariannya kepada anggota lain. Ia mendapatkan pujian dari mereka. Rosa yang melihatnya pun memperingatkan Jimin untuk tidak melampaui batas. Rosa pun bersikeras bahwa ia tidak akan menyerah demi ketua Den Seora, dan Jimin meninggalkan Rosa. Mukjin dan Hanel melihat Minho masih tertidur dan membawa ponsel Minho untuk habisan kelas. Joa pun menanyakan keberadaan Minho kepada Mukjin. Di sisi lain, Monjun mengadakan wawancara bersama ayahnya, di mana ia sedang meluncurkan aplikasi baru yang bernama Future Invest yang populer di kalangan remaja. Monjun pun mengatakan aplikasi tersebut telah ditutup dan sekarang sedang mengembangkan aplikasi baru. Beberapa waktu kemudian, Minho tiba di kampus tepat setelah kelas selesai. Di sana, Yang He menghampiri dan memberikan bunga, serta menyatakan perasaannya kepada Minho. 너 왔네?
Minho terdiam. Ia menatap Joa, tapi menerima bunga tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Minho mengembalikan lagi bunganya kepada Yang Hee dan mengatakan bahwa ia telah menyukai seseorang. 나 좋아하는 사람 있어. Rosa menelpon pimpinan Seora dan mengatakan Juno dan Eunsu telah berpacaran. Ia juga mengatakan bahwa ia mengetahui hal tersebut dari Jimin. Yang ternyata saat Juno dan Eunsu meminta Jimin untuk merahasiakan hubungannya kepada Jimin, di sana juga ada Rosa yang menguping. Rosa sengaja memfitnah Jimin agar dibenci oleh anggota mereka. Yimdam pun bertemu dengan Jimin. Ia mengatakan bahwa Yimdamlah orang yang telah memotret Jimin dahulu. Joa pun interview untuk pemilihan MC di festival musim semi. Setelahnya ia bertemu dengan Yang Hee. Yang Hee menyatakan bahwa dirinya menyukai Minho. 안 될 것 같아. 민호 오빠 좋아해요. 알지? Namun ia juga mengatakan bahwa Minho menolaknya karena Minho telah menyukai seseorang. Di malam hari, Hanal menghampiri Jimin. Di sana juga ia menyadari Jimin sudah tidak lagi memakai cincin kapalnya. Ia mengajak Jimin berbicara, namun lagi dan lagi Jimin menolak dan langsung pergi begitu saja. Joa bertanya kepada Minho mengapa ia menolak pernyataan cinta Yang Hee. Minho mengatakan ia tidak ingin berpacaran. Joa pun penasaran dan menanyakan siapa wanita yang disukai Minho. Jimin bertemu dengan Juno dan Eunsu di sana. Mereka mengatakan mengapa Jimin ingkar janji dan memberitahu hubungan mereka. Jimin pun kaget karena ia tidak merasa telah membocorkan rahasianya. Juno mengatakan semuanya dilaporkan oleh Rosa ke pimpinan Seora. Di sana Rosa mengatakan itu semua diberitahu oleh Jimin. Jimin langsung menanyakan semuanya kepada Rosa dan mengatakan apa maksud semuanya. Rosa mengatakan ia iri dan sangat benci kepada Jimin tentang semua yang dimiliki Jimin. Joa mengajak Minho untuk belajar bersama di kafe. Setelah belajar, Joa penasaran mengenai siapa wanita yang disukai Minho. Ia penasaran dan mengecek HP Minho. Di galerinya semuanya berisi foto Joa. Namun Joa berpikir fotonya di galeri Minho pasti untuk bahan candaan. Keesokan harinya, Monjun dan Minho membicarakan festival musim gugur. Di sana juga ada stand yang menjual bunga. Monjun pun menghampirinya dan membelinya. Minho menanyakan apakah bunga tersebut akan diberikan kepada seseorang yang disukainya, dan Monjun pun mengiyakannya. Yida mengajak Jimin makan malam bersama. Di sana, Hanul melihatnya dan memperhatikan Jimin yang sedang makan bersama dengan pria lain. Saat Joah dan Minho makan bersama, di situ juga Yang Hee datang dan duduk di sebelah Minho. 언니 죄송해요. Sesampainya di asrama, Boyong memegang bunga dan ia mengatakan bahwa bunga tersebut ditujukan untuk kamar mereka, tapi ia tidak mengetahui untuk siapa bunga tersebut. Jimin mengira bunga itu dari Monjun untuk Joah. Mendengarnya, Joah pun senang. Ia memberikan kabar bahagia tersebut kepada Minho. 받았다도 아니고 받은 것 같다는 거야. 그게 척이라는 게 제일 확실할 때가 있거든. Yidam kembali mengajak Jimin untuk makan bersama. Setelahnya Yidam meminjamkan kaset melodrama kepada Jimin. Di sana juga ia mengatakan perasaan cintanya kepada Jimin.
Festival musim semi pun tiba. Semua orang menikmati acara festival yang disediakan kampus. Joah dan Minho mendatangi Mukjin. Di sana Mukjin membuka stand peramalan. Joah dan Minho mengambil sebuah kertas. Kertas Joah berisi tentang ia akan mendapatkan sesuatu yang mendebarkan hatinya. Sedangkan ramalan Minho berisi ia harus segera mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya jika ia tidak ingin kehilangan seseorang yang dicintainya. Setelahnya, Joah naik ke atas panggung dan menjadi MC di festival tersebut. Semua orang pun bertepuk tangan. Sebelum acara dimulai, Minho menyanyikan sebuah lagu. Ia bernyanyi sambil menatap Joah. Di malam harinya, Mukjin mencari seorang wanita secara acak yang bernama Elsa di kartunya. Sementara lain, Jimin dan Yida memasuki rumah hantu bersama. Hanel pun melihatnya, ia pun langsung memasuki rumah hantu. Di sana, Jimin terlihat sangat bahagia bersama Yidam. Hingga akhirnya Hanel keluar dari rumah hantu. 너 이걸로 뭐 할 거야? 그럼 우리 맛있는 거 먹으러 가요. Saat Joah dan Minho sedang menjaga stand, tak selang lama datang seorang wanita bernama Ryun bersama temannya dan langsung menyapa Monjun. 아르나, Ryun mengatakan bahwa ia adalah pacarnya Monjun. Joah pun kaget saat mendengarnya. 안녕하세요. 저 준이 오빠 여친 한아련이에요. Monjun selalu menceritakan Joah kepada Ryun, dan Monjun pun menganggap Joah sebagai adik karena sifatnya yang selalu ceria. Ryun pun berterima kasih kepada Joah karena selalu menghibur Monjun selama ini. Joah melihat Monjun memberikan sebuah bunga kepada Ryun, dan ia pun langsung pergi dari stand. Rosa melihat Hanel dalam keadaan mabuk. Ia pun berniat mengantarkan Hanel pulang. 하늘아, 물 좀 마셔. 내가 데려다 줄게. 일어나. Tanpa disadari, Jimin melihat Hanel dan Rosa sedang bergandengan tangan. Boyoung dan Mukjin duduk bersama. Di sana Boyoung mengeluarkan kartu yang bernama Elsa yang selama ini Mukjin cari. Minho menghampiri Joah yang sedang sedih. Joah menangis. Ia berkata bahwa ia tidak berhak marah terhadap Monjun karena ia bukanlah pacar Monjun, bahkan hanya dianggap sebagai adik saja. 자존심 상하게. 해낼 자격도 없다는 거야. 친한 동생이니까. Minho menahan hati bahwa Joah masih bisa menjadi cinta pertama bagi orang lain. Minho pun memakaikan sebuah jepit kepada Joah dan langsung menciumnya. Keesokan harinya, saat Joah terbangun, ia pun langsung teringat kejadian semalam di saat Minho menciumnya. Di kampus, Joah meminta Minho untuk melupakan kejadian tersebut karena itu adalah sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Namun, Minho berkata bahwa itu bukanlah kesalahan dan itu adalah ketulusan Minho karena ia benar-benar menyukai Joah. Namun, Joah terus menyelah dan mengatakan bahwa itu tetap kesalahan dan meminta Minho untuk tidak berteman dengannya apabila Minho masih tetap menyukai Joah. 다시
잘 생각해봐. 지금 못다니. Rosa melihat Jimin dan ketua grup sedang berjalan untuk pulang bersama, dan ia pun langsung memfotonya. Di kamar, Joa melihat formulir pendaftaran MC penyiaran. Boyong dan Jimin pun menanyakan alasan Joa terlihat sedih kemarin malam. Joa pun menceritakan semuanya. Boyong dan Jimin yang mendengarnya pun terlihat kesal dengan perlakuan Moonjun kepada Joa. 키스해놓고 다른 여자 사귀었다 이거야? 아니 후배는 무슨 주아야 너 잘했어. Joa pun bicara bahwa mungkin ia tidak akan melanjutkan keinginannya menjadi penyiar olahraga karena dahulu ia lakukan demi Moonjun. Namun Boyong mengatakan bahwa Joa tidak boleh berhenti meraih cita-citanya hanya karena laki-laki. Keesokan harinya, Joa dihampiri juri yang ternyata tertarik dengan Joa dan mengundang Joa ke studionya. Minho menghampiri Joa di kantin, namun Joa merasa tidak nyaman dan langsung pergi meninggalkan Minho. Minho pun mengejar dan bertanya mengapa ia menghindarinya. Joa berkata ia akan selalu menghindari Minho apabila Minho sadar bahwa ia dan Minho hanyalah akan menjadi teman, tidak lebih. Di ruang latihan, semua anggota memandangi Jimin. Jimin merasa heran. Ia bertanya kepada temannya ada apa sebenarnya. Temannya pun menunjukkan postingan ia dan sang ketua di Seora. Jimin menyangkalnya dan sang ketua pun langsung menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Jimin. Itu murni untuk mengantar Jimin pulang saja. Sepulang berlatih, Jimin mengajak Hidam untuk minum bersama. Hidam mengetahui bahwa Jimin sedang sedih atas postingan di Seora. Ia menyemangati Jimin untuk tidak mendengarkan pendapat orang lain terhadapnya. 신경 쓰지 마요. 이해하는 건 노력이 필요한데 오해버리기 쉬우니까. 어서 오세요. Moonjun pergi ke tempat Joa bekerja, namun Moonjun tidak mendapatkan perlakuan seperti biasanya dari Joa. Setelahnya, Joa meluapkan semua kekesalannya kepada Moonjun. Joa berkata bahwa selama ini ia menyukai Moonjun dan meminta Moonjun untuk tidak bersikap manis kepadanya jika Moonjun menganggap Joa sebagai adik saja. 친한 동생이랑 자도 한 번만 더 선 넘기만 지금 바로 Minho terus menemui Joa dikarenakan ia tidak bisa menghilangkan perasaan sukanya kepada Joa. Di sana, Minho meminta Joa untuk memikirkan perasaan Minho kepadanya daripada menyuruhnya untuk melupakannya. 나 너한테 한 번도 설렌 적 없어. 왜? Di asrama, Joa mengatakan kepada Boyong dan Jimin bahwa ia akan berhenti menjadi pembawa acara karena ia tidak mempunyai cukup uang. Namun mereka menyemangati Joa dan tetap melanjutkannya. Jimin membantu untuk merias Joa. Jimin membawa Joa untuk pergi ke ruang latihan Seora. Di sana juga ada Moonjin yang membawa sebuah kamera dan membantu mempotret Joa. Sepulangnya, Boyong tiba-tiba pingsan. Di sana, Moonjin meminta Jimin menelepon ambulans dan meminta Hanel mengambil laptop sementara ia yang akan menjaga Boyong. 진짜 괜찮은 거 맞죠? 뭐 먹을까? 홍보 좀 해줘. 네. 내가 여기 있을 테니까 지민 동생은 Di rumah sakit, Boyong pun tersadar. Di sana perawat mengatakan bahwa untung saja sang pacar membawanya tepat waktu. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Rupanya pacar yang dikira sang perawat adalah Moonjin. Jin datang, ia langsung meluk Boyong dan menanyakan keadaannya. Yang ternyata selama ini Moonjin telah mempelajari penanganan darurat untuk penderita diabetes 1. Beberapa hari kemudian, semua orang siswa masuk ke kelas dan duduk di kursi masing-masing. Dosen pun mengatakan akan ada tugas kelompok.
Saat nama kelompok disebutkan, ternyata Jimin, Hidam, dan Hanul berada di kelompok yang sama. 이거예요. Saat proses tugas kerja kelompok, Hidam memotret Jimin dan Hanul. Akan tetapi, Hanul terlihat kaku saat tersenyum, dan Jimin pun mengatakan Hidam untuk menggantikannya. Monjun, Joah, dan kedua temannya menonton siaran wawancara Monjun. Monjun pun panik, ia takut ketahuan bahwa ia telah berbohong karena ia telah mengklaim bahwa aplikasi yang dibuat Minho sebagai aplikasi buatannya. Namun beberapa saat ia merasa lega karena wawancara tersebut telah diedit oleh pihak pewawancara. Di sisi lain, Yang Hee dan Joah telah berlatih bersama dan akan mengikuti tes perekrutan penyiaran di tanggal 16 dan menyarankan Joah untuk memberitahu orang tuanya mengenai biaya pelatihan penyiar. Dikarenakan pemilihan ketua tim Seora juga akan diadakan tanggal 16, Jimin dan Rosa diajak untuk ke sebuah siaran video yang berjudul Pertempuran Abad Ini. Jin memberitahu kepada Minho bahwa Joah selalu curhat kepadanya mengenai biaya pelatihan penyiaran. 내가 부모님한테 Di asrama, Joah sedang menonton siaran video wawancara Monjun dengan ayahnya yang membahas tentang aplikasi. Video tersebut telah diposting secara lengkap di sana. Joah juga mengetahui bahwa selama ini Monjun telah membohongi ayahnya dengan mengklaim bahwa aplikasi yang dibuat Minho adalah buatannya. Keesokan harinya, Mukjin, Minho, dan Hanul berada di kantin sambil melihat Hidam yang selalu nimbrung dengan Jimin dan The Gang. Tak selang lama, Minho mendapatkan pesan bahwa ia lolos setelah masuk final. Mukjin dan Hanul pun memberikan ucapan selamat kepada Minho. Di sisi lain, Hanul menanyakan kepada Rosa apa saja yang akan dilakukan saat pemilihan ketua Seora. Rosa mengatakan bahwa biasanya akan melakukan presentasi kegiatan yang akan dilakukan. Di sana juga Rosa menyatakan bahwa ia telah menyukai Hanul saat pertama kali bertemu. Ia pun sempat menyerah saat mengetahui bahwa Hanul adalah pacarnya Jimin. Namun saat ia mengetahui Jimin dan Hanul telah putus, Rosa pun kembali bersemangat mengejar Hanul. Hanul pun menjawab bahwa ia masih sangat menyukai Jimin dan hanya menganggap Rosa sebagai teman saja. Di sisi lain, Joah sedang melangsungkan siaran langsung dengan juri yang tak lain adalah seniornya. Di tengah-tengah siaran, mereka mendapatkan sebuah surat yang mengaku dirinya sebagai DRM. Di surat tersebut tertulis bahwa seseorang yang dicintainya akan menghadapi tantangan penting di tanggal 16 bulan ini, sehingga meminta kepada semua pendengar untuk memberikan semangat kepada orang yang dicintainya. 달 16일 제가 좋아하는 주신다면 정말 감사할 것 같아요. Yang ternyata seorang DRM adalah laki-laki yang memakai gelang berwarna biru. Setelah berbaikan, Minho memuji Joah. Ia mengatakan bahwa Joah telah tampil bagus di siaran langsungnya. Dan ternyata Minho pun merekam suara Joah. Di sana Joah juga berkata jika ia menerima perusahaan Minho dan berpacaran dengannya, Joah khawatir hubungan tersebut tidak akan bertahan lama. Karena bagi Joah, Minho adalah laki-laki satu-satunya yang ia anggap keluarga dan selalu membantu Joah. Di sisi lain, Monjun berbicara dengan ayahnya. Di sana, ayahnya menyuruh Monjun untuk berhenti mengikuti kompetisi karena ayahnya telah melihat potensi besar pada aplikasi tersebut. Dan ayahnya menyuruh untuk mengambil alih aplikasi ke perusahaannya karena jika aplikasi berhasil saat kompetisi, maka hak cipta aplikasi itu akan jatuh ke pihak penyelenggara.
Rosa kesal dengan perkataan Hanul sebelumnya. Ia pun mengunggah foto Jimin dan sang ketua dengan caption buruk. 부단장 대신 서지민 위주로 인터뷰야. Boyong dan Mukjin sedang jalan bersama. Tiba-tiba dihampiri oleh seorang laki-laki yang ternyata ia adalah calon pacarnya Boyong. Mukjin kesal. Di sana juga Mukjin mengungkapkan perasaannya pada Boyong dan langsung pergi meninggalkannya. Di asrama, Hanul mengirimkan pesan kepada Jimin dan memintanya untuk bertemu. Saat bertemu, ia mengatakan kepada Jimin, ia meminta maaf karena saat Jimin sedang mengalami kesulitan, ia tidak berada di samping Jimin. Sedangkan Jimin selalu ada di masa sulit Hanul, dan ia memohon kepada Jimin untuk memperbaiki hubungannya. 네가 내 옆에 있었는데 너 힘들 때 내가 잘못한 게 뭔지 몰랐어. 돌아와주라. Saat latihan, sang ketua menyuruh Jimin untuk berhenti di acara festival karena ia tidak ingin rumornya dengan Jimin menjadi lebih besar dan berdampak pada pekerjaannya, yang ternyata sang ketua sedang magang di sebuah perusahaan. Di sisi lain, Boyong bertemu dengan Mukjin. Boyong mengatakan bahwa ia telah menyukai Mukjin selama ini, dan mereka pun berpacaran. Tibalah wawancara untuk pemilihan pimpinan ketua Seora. Saat Rosa sedang diwawancara, Jimin tidak sengaja melihat komentar di akun Seora di HP Rosa. Jimin pun mengetahui bahwa selama ini akun anonim yang selalu memposting dan memfitnah Jimin di akun Seora adalah Rosa. Setelahnya, Jimin mengatakan maksud semuanya. Di sana Rosa mengakui semuanya karena ia dengan sengaja memposting berita tersebut dan ia sudah sangat membenci Jimin. Rosa dan Jimin pun mulai bertengkar, namun tanpa Rosa tidak sadari bahwa mic yang dipakainya masih menyala dan semua pembicaraan didengar oleh orang lain. 나는 내 방식대로. Hanul datang saat Rosa akan memukul Jimin dan ia mengatakan ia sangat kecewa pada Rosa dan benci terhadap Rosa. 어떻게 남한테 똑같은 짓으로 상처를 줘? 진짜 실망이다. 나 가만 안 있어. Joa sedang berada di ruang karaoke. Di sana Joa memilih lagu dengan nomor 87802. Namun di sana Joa teringat dengan sebuah postingan Seora dan berpikir bahwa postingan itu dari Minho. Di sisi lain, Hanul berada di toko kaset. Di sana ia mengambil kaset dengan barcode 87802. Hanul juga teringat bahwa postingan di Seora diposting oleh Hidam untuk Jimin. Saat Joa sedang berjalan bersama Minho, Joa teringat dengan nomor di postingan Seora. Hanul bertanya kepada Jimin, mengapa Jimin diam saja saat Rosa mempunyai perasaan kepada Hanul. Namun Jimin mengatakan ia tidak bisa melakukan semua itu karena Rosa telah membantu Hanul dalam kesulitan saat pindah jurusan, dan Jimin pun pergi meninggalkan Hanul. Setelah latihan, Rosa bertanya kepada Jimin mengapa ia tidak mengatakan kepada sang ketua bahwa Rosa dalang dari semua rumor yang beredar di Seora. Namun Jimin hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak perlu melakukannya karena ia akan tetap menang dari Rosa. Monjun mengatakan kepada Minho bahwa ayahnya tertarik pada aplikasi yang dibuat Minho dan ia meminta Minho untuk menjual aplikasi tersebut kepada Monjun dan ia akan membayar dengan jumlah yang sama dengan kompetisi. 아버지가 이 앱에 관심이 많아. 내가 랩 그냥 나한테 팔면 너한테 3천만 원 바로 줄 수 있어. Mendengar hal tersebut, Minho pun bingung karena ia sangat butuh uang untuk membantu pernikahan kakaknya. Dan di sisi lain juga, jika ia menjual aplikasinya, ia tidak bisa meluncurkan aplikasi dengan namanya, dan hak cipta akan jatuh ke tangan orang lain.
Di sisi lain, Rosa sedang makan dengan kedua rekan timnya. Di sana juga ia menjelekkan Jimin dan menghasut kedua temannya. Minho bertemu dengan calon kakak iparnya. Di sana, calon kakak iparnya mengatakan bahwa mereka akan membatalkan sewa rumah untuk ditempati setelah menikah karena harga sewa rumah naik. Minho memikirkan perkataan calon kakak iparnya dan ia pun mengirim pesan dan menyetujui tawaran yang diberikan Monjun sebelumnya. Karena telah terhasut oleh omongan Rosa, kedua temannya melakukan hal licik dengan mengganti daftar pemenang sesuai dengan yang mereka inginkan. Di suatu malam, Hanel memohon kepada Jimin untuk kembali kepadanya. Namun Jimin menolak karena kesalahpahaman telah membuat Jimin sangat terluka, sehingga Jimin takut untuk memulai lagi hubungannya. Joa diberitahu oleh Mukjin bahwa Minho telah mundur dari kompetisi. Mendengarnya, Joa pun langsung pergi menemui Minho. Di sana, Minho mengatakan bahwa ia akan menjual aplikasi yang dibuatnya kepada Monjun karena Monjun akan membeli dengan jumlah yang sama dengan hadiah di kompetisi. Namun Joa menyarankan bahwa aplikasi tersebut mempunyai peluang yang sangat besar dan pasti akan sukses di masa depan. Ia meminta Minho untuk tidak menjualnya. Namun Minho tetap menolak dan ia ingin melakukan yang terbaik untuk kakaknya karena selama ini ia telah dirawat oleh kakaknya. Di ruang latihan, sang ketua menanyakan kepada Jimin apa yang telah terjadi. Setelahnya, Jimin melihat postingan di Seora yang memposting tentang pengaturan hadiah untuk festival tahunan, di mana Jimin menjabat sebagai ketua tim perencanaan dan harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Rosa pun menyarankan sang ketua untuk mengeluarkan Jimin dari timnya karena ia takut bahwa Jimin akan mencoreng nama baik timnya. Mukjin memberitahu Hanel bahwa Jimin telah membuat postingan perminta maaf dan mengundurkan diri dari anggota Seora. Setelah diberitahu oleh Joa, Minjo pergi menemui Minho. Di sana, kakaknya tidak setuju Minho merelakan mimpinya demi membantu pernikahan kakaknya. Beberapa saat, Minho menghubungi Monjun untuk membatalkan untuk menjual aplikasinya. 어떻게 하게? 애비잖아요. 제 마음은 안 바뀌어요. Kedua rekan Jimin meminta maaf kepada Jimin karena Rosa telah menghasut mereka dan meminta Jimin untuk kembali ke tim dan mengikuti pemilihan pemimpin Seora. Minho mengatakan kepada Joa bahwa ia tidak jadi menjual aplikasinya dan akan mendaftarkan di pasar aplikasi sesuai saran Joa. Joa pun senang dan langsung memeluk Minho. Di postingan permintaan maaf Jimin yang diposting di Seora, ternyata banyak komentar positif dan banyak yang mendukung Jimin kembali ke tim Seora. Setelah mendapat dukungan, Jimin pun kembali ke tim dan akan melawan Rosa tentang pemilihan ketua baru. Setelah pemilihan selesai, semua anggota memberi ucapan selamat kepada Jimin karena telah memenangkan pemilihan ketua Seora. 우리 학교 응원단장이면 권력 끝판왕 Di sisi lain, Minho dan Yang Hae sedang makan bersama, namun pikiran Minho selalu teringat Joa. Yang Hae pun tahu kalau Joa dan Minho telah bersahabat selama 12 tahun. Ia juga mengatakan bagaimana jika suatu saat Minho memiliki pacar dan pacarnya melarang Minho untuk tidak berhubungan lagi dengan sahabatnya, yakni Joa. Minho pun langsung menjawab bahwa ia tidak akan pernah berpacaran dengan wanita seperti itu. Jimin datang ke lab komputer untuk menemui Hanel. Di sana, Jimin duduk di kursi nomor 8 dan membuka komputernya. Hanel selama ini telah membuat sebuah game khusus untuk Jimin karena ia tahu selama ini Jimin selalu kesulitan saat bermain game. Setelah memainkan game, Jimin melihat instruksi untuk pergi ke sebuah tempat.
Sesampainya di sana, Jimin bertemu dengan Hanul dan kembali memperbaiki hubungan mereka. 응원해줬잖아. 그래서 내 진심 보여주고 싶었어. 저 그랬어. Minho datang menemui Joa. Joa kaget karena Minho datang lebih cepat. Ternyata kencan Minho dan Yang Hee tidak berjalan dengan mulus karena perkataan Yang Hee yang melarang Minho menghubungi Joa. Mendengar hal tersebut, Joa pun mengatakan ia telah memiliki perasaan kepada Minho. Minho pun sangat senang dan langsung memeluk Joa. 너 좋아하는 것 같아. 너가 양이랑 데이트 나간 것도 너무 싫고 했단 말이야. Rosa tidak terima saat Jimin menjadi pimpinan baru Seora dan Rosa memutuskan keluar dari tim Sora. Pernikahan kakak Minho pun tiba. Di sana, Minho memberikan pesan kepada kakaknya dan berterima kasih telah membesarkannya selama ini. 못했다고 다신 안 그러겠다고 편지 올 일이 생길지 몰라서 지각의 누나였고 엄마였습니다. 누나의 하나뿐인 동생. Di ruang kerja sang ayah, Moonjun diberitahu ayahnya bahwa Minho akan meluncurkan aplikasinya. Moonjun pun terdiam dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa aplikasi tersebut bukan dibuat olehnya, melainkan oleh Minho. Moonjun tertekan karena sang ayah selalu menuntut Moonjun untuk tampil lebih baik. 이젠 아버지한테 틀린 아들이어도 상관. Peluncuran aplikasi pun tiba dan CEO pun berinvestasi dengan aplikasi yang dibuat Minho. 이거 보셨죠? 저희 Joa bertanya kepada Minho apakah seorang DRM adalah Minho karena saat Joa siaran mendapatkan pesan dari seseorang dengan nomor 87802. Namun Minho mengatakan bahwa ia tidak pernah menulis bahwa DRM adalah dirinya. Namun isi pesan yang dikirim saat siaran benar dari Minho. Yang ternyata sosok misterius DRM selama ini adalah Mookjin. Selama ini ia telah menggunakan Seora sebagai wadah untuk penelitiannya, di mana Mookjin seorang mahasiswa jurusan psikologi. Nah, udah tidak penasaran lagi kan sama sosok DRM selama ini? Hehehe. Pemirsa, drama pun telah berakhir. Itulah alur cerita dari drama DRM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.